bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Dan Tentara Nasional Indonesia akan bersikap tegas terhadap semua hal-hal yang bisa mengganggu. Kita butuh aksi. Laksanakan segera 12 aspirasi yang udah kita tuntut dari kalian. Rentetan aksi massa yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia sejak tanggal 25 Agustus kemarin diwarnai perusakan fasilitas umum, pembakaran, dan penjarahan rumah anggota DPR RI. Gedung-gedung pemerintah pusat dan daerah tak luput menjadi korban kemarahan massa. Menanggapi keadaan genting dan mendesak di berbagai daerah, kemarin Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Merah Putih di Istana Negara bersama menteri-menterinya. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dalam keterangan persnya menyebut Presiden telah memerintahkan Panglima TNI untuk melakukan pengamanan atas terjadinya tindakan anarkis di sejumlah wilayah Indonesia. Dalam rapat yang sama, Presiden Prabowo juga membahas soal pengamanan sumber daya alam (SDA) yang dilakukan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan 3 kepala staf TNI. Perintah tegas Presiden Prabowo untuk menindak para pelaku pengerusakan fasilitas umum dan penjarahan agar ditindak menuai beragam komentar. Ada yang mendukung, tidak sedikit pula yang mengkritiknya, terutama kelompok sipil dan pegiat hak asasi manusia. Perintah Presiden Prabowo yang menggerakkan TNI dan kepolisian untuk meredam gejolak di tengah masyarakat dianggap sebagai langkah awal menuju darurat militer. Kabar akan diperlakukannya darurat militer untuk meredam kekacauan di berbagai wilayah di Indonesia menimbulkan kecemasan. Sebab, dalam keadaan darurat militer, kekuasaan militer akan mengambil alih kendali sipil. Dan seperti inilah titah sang Presiden pada Panglima TNI dan Kapolri untuk menindak massa yang dianggap anarkistis. Saya, Presiden Republik Indonesia, terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia. Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Namun, jika dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, destabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum. Dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya, bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi, sesuai dengan hukum yang berlaku.
Jangan sampai kita terus diadu domba. Suarakan aspirasi dengan baik dan damai, tanpa merusak, tanpa kekerasan, tanpa penjarahan, tanpa kerusuhan, tanpa perbuatan yang merugikan fasilitas umum. Dalam kaitan stabilitas nasional, memberi penekanan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kepada Tentara Nasional Indonesia untuk tetap solid dan bekerja sama dan sama-sama bekerja dalam melaksanakan tugas untuk mencapai keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan dengan memperhatikan faktor-faktor keamanan baik yang dimiliki secara individu, pribadi, dan pejabat serta institusi negara. Beliau telah menugaskan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu-ragu mengambil langkah-langkah yang terukur dan tegas terhadap terjadinya kegiatan pelanggaran hukum dan juga pelanggaran terhadap penegakan hukum. Presiden memberi penegasan agar supaya semua tindakan-tindakan pelanggaran yang bersifat kriminal, baik itu dalam bentuk perusakan benda, fasilitas umum, dan harta milik pribadi, supaya dilaksanakan satu penindakan yang tegas dan secara hukum. Apabila terjadi hal-hal yang menyangkut soal keselamatan bagi pribadi maupun pemilik rumah pejabat yang mengalami penjarahan, maka petugas tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kerusuhan dan penjara yang memasuki wilayah pribadi maupun wilayah institusi negara yang memang sudah dipastikan untuk selalu dalam keadaan aman. Panglima TNI akan dibantu oleh Kepala Staf Angkatan, baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut serta Angkatan Udara, untuk terus memelihara keamanan di wilayah nasional kita. Presiden Prabowo Subianto tidak hanya memerintahkan penindakan tegas terhadap massa yang anarkistis, tetapi juga memerintahkan pimpinan DPR RI untuk segera mencabut rencana kenaikan tunjangan anggota DPR RI yang menjadi penyebab kemarahan rakyat tidak lagi dapat diterbendung. Tapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat? Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI
termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Perintah Presiden Prabowo kepada aparat keamanan untuk melakukan pemulihan keamanan belum sepenuhnya berhasil mereda gejolak. Di sejumlah titik panas di Jakarta hingga Bekasi masih membara. Bentrokan masih berlangsung antara demonstran dengan petugas keamanan. Menanggapi situasi yang belum kondusif, beberapa sekolah meliburkan kegiatan belajar mengajar. Tidak terkecuali sejumlah perusahaan yang memutuskan bekerja dari rumah hingga kondisi normal sedia kala. Menanggapi keadaan negeri yang genting, Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada menyampaikan pesan persatuan dan evaluasi kualitatif terhadap anggota DPR RI yang dianggap berempati terhadap rakyat yang sedang menjerit lantaran pertumbuhan ekonomi yang melambat. UGM mengingatkan pemerintah dan DPR agar membatalkan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada keadilan, menambah kesenjangan di antara elit politik dan rakyat, telah mengancam keberlangsungan demokrasi dan supremasi sipil, serta menguntungkan kepentingan para elit politik dan kelompok oligarki. Mendukung gerakan damai non-kekerasan atas tuntutan masyarakat untuk mendorong pemerintah melakukan perbaikan menyeluruh, khususnya dalam penegakan hukum, pemulihan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya Presiden Prabowo Subianto meredam gejolak massa dengan memerintahkan pimpinan DPR mendengar aspirasi publik mendapat sambutan luas dari kalangan anak muda, terutama para mahasiswa yang sejak tanggal 25 kemarin menggelar aksi demonstrasi. Di media sosial beredar tuntutan 17+8 yang merupakan tuntutan mutlak gerakan koalisi masyarakat sipil dan aliansi mahasiswa. Salah satu yang lantang menyuarakan tuntutan dan perubahan ialah diaspora Salsa Arwina. Dan berikut tuntutan 17+8 yang diminta masyarakat sipil untuk segera direalisasikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Saya juga akan meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh mahasiswa, tokoh-tokoh dari kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasinya supaya bisa diterima dengan baik dan langsung berdialog. Tadi sudah saya sampaikan, mereka pun sekarang sudah akan segera melakukan pencabutan terhadap beberapa kebijakan di DPR RI. Tadi saya sudah sampaikan besaran tunjangan kepada anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja luar negeri sudah segera mereka tindak lanjuti. Tetapi hal-hal lain yang ingin disampaikan juga dipersilakan disampaikan
mengirim delegasi masing-masing ke DPR RI. Kita sudah melihat bagaimana situasi sudah sangat genting. Korban-korban berjatuhan dari mulai para pahlawan-pahlawan demokrasi yang ingin menyampaikan aspirasinya, dan juga dari pihak aparat-aparat yang sedang bertugas, mereka pun juga banyak yang sudah terluka. Sampai kapan kalian mau menyaksikan adu domba dari bangsa Indonesia sendiri antara masyarakat dan aparat-aparat yang sedang bertugas? Sampai kapan kalian mau diam dan lambat dalam bertindak sehingga tidak bisa membendung amarah dari masyarakat? Kita nggak pernah tahu apakah benar yang membuat keributan itu adalah masyarakat yang benar-benar tulus atau ada provokator-provokator dari pihak-pihak yang akan mengambil kepentingan. Menyelesaikan masalah ini bukan dengan menyakiti satu sama lain antara pendemo ataupun dengan polisi. Menyelesaikan masalah ini adalah kita butuh kepastian sampai mana kalian sudah menjalankan progres-progres yang kita tuntut. Segera sahkan RUU perampasan aset, segera pecat para karyawan yang sudah menghina rakyat. Aku sudah melihat memang ada beberapa permintaan maaf yang udah muncul dari karyawan-karyawan ini. Bagus kalau memang mereka minta maaf, bagus kalau mereka memang menyadari apa yang mereka lakukan. Tapi impact dari perbuatannya itu sudah membuat kerugian yang sangat besar kepada masyarakat. Sakit hati dari masyarakat, kekecewaan yang luar biasa dari masyarakat. Kalau mereka masih punya malu, mereka akan mundur dengan sendirinya. Tapi karena mereka tidak punya malu, kita mau mereka dipecat segera. Apa yang susah untuk dilakukan ini? Apa yang menghentikan kalian dari melakukan ini? Berikan tuntutan-tuntutan kita, laksanakan tuntutan-tuntutan kita segera sehingga masyarakat bisa reda amarahnya dari semua ini dan kita bisa menyelesaikan ini secara demokrasi yang baik. Apalagi yang sedang kalian tunggu? Kita butuh aksi. Laksanakan segera 12 aspirasi yang udah kita tuntut dari kalian. Segera, sebelum situasinya semakin genting, sebelum lebih banyak korban yang berceceran. Setiap darah yang keluar itu ada di tanggung jawab kalian. Karena kalian tidak bergerak cepat, karena kalian tidak segera memberikan apa-apa yang sudah disuarakan oleh bangsa Indonesia. Aksi massa yang berlangsung dalam sepekan ini memberikan dampak luar biasa. Tidak hanya jatuhnya korban jiwa, tetapi kerugian ekonomi dan sosial yang begitu terasa. Kerusakan fasilitas umum, pembakaran gedung-gedung pemerintahan gubernur dan DPRD di sejumlah wilayah, serta penjarahan warnai protes sosial terhadap rencana naiknya tunjangan DPR RI. Aksi massa yang begitu masif disebut-sebut terpancing oleh sejumlah anggota DPR RI yang dianggap nirempati atas pernyataannya yang kontroversial. Merespon kemarahan publik, 5 anggota DPR RI, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah dari Partai Nasdem, Eko Patrio dan Uya Kuya dari Partai Amanat Nasional, PAN, serta Adis Kadir dari Partai Golkar telah dinonaktifkan. Kelima anggota DPR RI tersebut dianggap telah melukai perasaan publik, terutama terkait dengan isu tunjangan, fasilitas mewah, dan berbagai pernyataan kontroversial lainnya. Meskipun dinonaktifkan dari tugas-tugas legislatif, status mereka sebagai anggota DPR belum dicabut secara permanen. Hal ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Walaupun tidak lagi aktif, mereka dilaporkan masih menerima gaji dan tunjangan yang memicu protes dan tuntutan agar mereka dicabut dari status anggota dewan seutuhnya. Situasi ini menunjukkan adanya ketidakpuasan publik terhadap kinerja dan etika para wakil rakyat, serta menuntut adanya transparansi dan pertanggungjawaban yang lebih besar dari lembaga legislatif. Saya ingin mengingatkan kepada seluruh warganet, hati-hati dengan istilah menonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbah, menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya. Di dalam Undang-Undang MD3 tidak ada istilah menonaktifkan anggota DPR. Yang ada memberhentikan anggota DPR, kemudian di PAB. Kalau menonaktifkan artinya bisa saja orang tersebut, anggota dewan tersebut, diberi waktu untuk jalan-jalan, belanja ke luar negeri, santai-santai, tetapi masih dibayar oleh negara. Ini kita harus hati-hati dengan istilah yang digunakan oleh ketua umum partai. Lagi-lagi ketua umum partai akan mengakali kita dengan istilah itu. D3 tidak ada istilah menonaktifkan, yang ada memberhentikan dan mengganti
yang bersangkutan antar waktu dengan calon nomor urut selanjutnya. Hati-hati, sekali lagi hati-hati. Di tengah kemarahan rakyat, ketua-ketua umum partai sedang bersilat lidah untuk menyelamatkan orang-orang yang mereka sayangi, yang mungkin selama ini menjadi salah satu donatur partai. Ketidakpuasan publik mengenai penonaktifan 5 anggota DPR RI yang dianggap telah melukai perasaan rakyat terus disuarakan sejumlah kalangan. Salah satu yang lantang menyuarakan ketidakpuasaannya atas sikap partai yang hanya menonaktifkan 5 anggota DPR RI ialah artis Tessa Mariska. Melalui laman media sosialnya, Tessa meluapkan kecewaannya dengan menjelaskan apa arti penonaktifan bagi anggota DPR RI. Nonaktif itu berarti berhenti ya, Mbak Tessa. Nonaktif itu artinya tidak diaktifkan buat sementara waktu dan akan diaktifkan kembali jika dibutuhkan lagi. Berarti jika sudah ya tergantung dari partainya kalau mau aktifkan kembali, tapi tidak mengurangi gaji tetap dapat dari dewan, gaji tetap dapat. Cuman tunjangan karena nonaktif tidak dapat, tapi gaji tetap dapat. Kecuali kalau PAW itu pergantian antar waktu. Jika PAW itu berarti sudah tidak lagi di dewan. Kalau ini masih di dewan tapi tidak nonaktif saja karena kan suasana masih panas ya. Jadi tidak dinonaktifkan dulu. Itu ya jawaban dari saya ya, sepengetahuan saya. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.